Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran ASC, Administrasi Sistem Jaringan. Nah, ini merupakan pertemuan perdana kita untuk kelas 11 ya, untuk mata pelajaran ASC ini, atau Administrasi Sistem Jaringan. Nah, sedikit gambaran untuk ASC ini ke depannya. Kita akan mempelajari tentang sistem operasi jaringan serta konfigurasinya. Terus kita akan mempelajari DHCP server, FTP server, remote server, DNS server, web server, dan lain-lain. Jadi itu gambaran singkat tentang mata pelajaran ini. Apa-apa saja yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti ya, jadi sebelum masuk ke pembahasan inti, jadi Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus dicapai. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu yang pertama menerapkan sistem operasi jaringan. Nah, yang pertama yaitu menerapkan sistem operasi jaringan. Yang kedua yaitu menginstalasi sistem operasi jaringan. Nih, jadi itu ya kompetensi dasar yang harus dicapai. Jadi setelah kalian menyimak video ini, terus memahami materi yang ada dalam video ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan apa itu sistem operasi jaringan, mampu menginstalnya, ya. Jadi itu ya harapannya ya. Nah, masuk ke materi. Jadi materi awal kita ini tentang prosedur instalasi jaringan. Nah, sistem operasi atau operasi sistem yang sering disingkat dengan OS, jadi memiliki peranan penting. Ya, jadi OS ini memiliki peranan penting saat ini dalam mendukung perkembangan teknologi informasi. Nah, hampir semua aplikasi yang dikembangkan saat ini berjalan menggunakan sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan sebuah program yang dikendalikan semua fungsi yang ada pada komputer. Jadi sistem operasi ini merupakan sebuah program ya yang mengendalikan semua fungsi pada komputer. Contohnya seperti apa yang sering kita jumpai, yaitu sistem operasi Windows. Jadi itu yang sering kita jumpai ya, sistem operasi Windows. Nah, berdasarkan penggunaannya, sistem operasi ini dapat dibedakan menjadi dua ya, Nah, yang pertama yaitu sistem operasi desktop. Jadi untuk sistem operasi desktop ini, sistem operasi yang banyak digunakan di kantor-kantor. Jadi seperti itu ya, karena dengan jumlah user yang sedikit. Jadi biasa digunakan di kantor-kantor, small office atau home office dengan jumlah user yang sedikit. Yang kedua yaitu sistem operasi jaringan atau network operating system, atau biasa disingkat menjadi NOS. Nah, yaitu sistem operasi yang didesain untuk dapat melayani user dalam jumlah besar untuk berbagi keperluan dan banyak digunakan pada perusahaan besar. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang sistem operasi jaringan. Nah, sistem operasi jaringan ini atau network operating system adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Jadi ya, khusus untuk menangani jaringan. Nah, jadi sistem operasi jaringan ini menyediakan fungsi khusus untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan untuk mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, serta menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Nah, sistem operasi ini juga memiliki karakteristik ya. Untuk karakteristik sistem operasi jaringan ini yaitu, nah, yang pertama mendukung pengguna oleh lebih dari satu user. Jadi yang pertama yaitu karakteristiknya mendukung pengguna lebih dari satu user. Nah, yang kedua menjalankan aplikasi yang mampu digunakan oleh lebih dari satu user. Jadi sistem operasi jaringan ini mampu menjalankan aplikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu user. Nah, yang ketiga
yaitu stabil. Sistem operasi ini stabil dan kecil kemungkinan untuk terdapat error pada program. Jadi kecil kemungkinan terdapat error pada program. Kenapa? Karena sistem operasi ini memiliki kemampuan untuk menangani masalah yang terjadi pada sistem komputer selama digunakan oleh user. Jadi dia mampu menangani. Oke, jadi dia mampu menangani ya, mampu menangani masalah yang terjadi pada sistem komputer selama digunakan oleh user. Karakteristik yang terakhir yaitu memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi dari sistem operasi desktop. Jadi itu ya, itu karakteristik sistem operasi jaringan. Jadi tahukah kalian bagaimana prosedur instalasi sistem operasi jaringan? Apa ada yang tahu? Mungkin sebagian ada yang tahu dan mungkin juga sebagian masih banyak yang belum tahu. Jadi ya begini ya, instalasi ini merupakan hal yang paling awal ya, hal yang paling awal dilakukan dalam membangun sebuah server, sebelum membangun sebuah server. Jadi hal yang paling awal yaitu melakukan instalasi sistem operasi jaringan sebelum membangun server. Nah, instalasi ini mencakup dua hal. Jadi instalasi ini mencakup dua hal, yaitu instalasi perangkat keras dan instalasi perangkat lunak. Seperti itu. Nah, sebagai server yang akan melayani komunikasi antar jaringan, maka sebuah server harus minimal memiliki dua kartu jaringan. Jadi harus memiliki dua NIC ya. Harus memiliki dua kartu jaringan atau NIC. Nah, satu untuk jaringan internal dan yang lainnya untuk jaringan eksternal. Seperti itu ya. Jadi dua NIC ini digunakan untuk jaringan internal dan jaringan eksternal. Nah, jadi sebelum melakukan instalasi, alangkah baiknya memperhatikan persyaratan-persyaratan umum yang harus dipenuhi sebelum melakukan instalasi sistem operasi. Jadi persyaratannya itu ya kurang lebih ya seperti jumlah RAM yang diperlukan. Jadi itu ya, pertama harus memperhatikan jumlah RAM yang diperlukan. Yang kedua, besar ruang harddisk yang akan digunakan. Nah, yang ketiga, tipe dan kecepatan prosesor. Dan terakhir, resolusi video atau layar. Namun resolusi ini diperlukan untuk sistem operasi GUI. Seperti itu ya, sistem operasi GUI. Nah, muncul lagi pertanyaan, apa sih itu GUI? Nah, GUI itu nanti GUI itu akan kita bahas pada slide berikutnya. Jadi kita masuk ke pengetahuan dasar sistem operasi jaringan. Nah, interface atau antarmuka ini berfungsi sebagai perantara. Jadi perantara antara user atau pengguna, ya, itu interface dalam sistem operasi supaya dapat saling berinteraksi. Jadi interface itu atau biasa disebut sebagai antarmuka berfungsi sebagai perantara antara user atau pengguna dengan sistem operasi supaya dapat saling berinteraksi. Nah, secara umum antarmuka ini jadi ya, antarmuka pada sistem operasi atau operating system OS dapat dibedakan menjadi dua, yaitu OS berbasis teks dan OS berbasis grafik. Ada dua ya, yang berbasis teks dan berbasis grafik. Nah, yang grafik ini biasa disebut Command Line Interface atau sering disingkat dengan CLI. Jadi itu ya, sering disingkat dengan CLI. Dan OS berbasis grafik ini biasa disebut sebagai Graphical User Interface atau biasa disingkat dengan GUI. Jadi untuk CLI, nah CLI ini atau Command Line Interface ini adalah antarmuka pada sistem operasi yang berguna. Jadi ya, CLI ini antarmuka pada sistem operasi yang digunakan ya, yang menggunakan baris perintah atau teks. Jadi sistem operasi ini menggunakan baris perintah atau teks ya dalam berinteraksi dengan sistem operasi. Jadi dia menggunakan sistem operasinya menggunakan baris perintah atau teks. Jadi dalam berinteraksi dengan sistem operasi, pengguna hanya dapat menggunakan keyboard. Jadi pengguna hanya dapat menggunakan keyboard dengan cara mengetikkan perintah atau komen
tertentu. Jadi hanya bisa menggunakan keyboard untuk mengetikkan sebuah perintah-perintah tertentu. Jadi tidak sembarang perintah yang kita ketikkan. Nah, pada umumnya CLI ini, ya, jadi pada umumnya CLI ini dimanfaatkan apabila spesifikasi hardware kita, jadi apabila spesifikasi hardware komputer kita ya, yang digunakan itu termasuk minimum. Jadi bila hardware komputer kita memiliki spesifikasi minimum, maka disarankan menggunakan sistem operasi berbasis teks. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses instalasi. Jadi hal ini bertujuan untuk mempercepat proses instalasi. Jadi sistem operasi jenis ini sering digunakan untuk mempercepat sistem operasi. Ya, digunakan untuk mempercepat sistem operasi walaupun dengan tampilan yang minimalis. Nah, apa sih contohnya sistem operasi berbasis teks ini? Jadi ya, contohnya sistem operasi CLI ini adalah DOS atau Command Prompt, Linux berbasis teks, ya. Yang kedua yaitu Linux berbasis teks, ya, Linux berbasis teks. Yang ketiga Cisco IOS atau Internet Network Operating System dan MikroTik. Nah, adapun kelebihan CLI itu tersendiri, ya, kelebihannya ini CLI performa lebih tinggi, lebih efisien dalam penggunaannya, dan hanya membutuhkan spesifikasi hardware yang minimalis. Nah, tapi di balik kelebihan tentu ada kekurangannya. Jadi kekurangannya CLI ini kurang menarik dan membosankan bagi pengguna. Ya, jadi kurang menarik dan membosankan kekurangannya ya. Nah, serta harus mengingat baris perintah dalam penggunaannya. Jadi itu kekurangannya. Kurang menarik karena tampilannya hanya layar hitam ya dengan baris teks warna putih. Jadi itu ya, layar hitam dengan baris teks warna putih, dan juga kita harus menghafal. Jadi kita perintah-perintah apa yang harus kita ketikkan itu harus kita hafal seperti itu. Nah, untuk GUI ya, untuk GUI Graphical User Interface, nah ini adalah antarmuka pada sistem operasi atau jadi GUI ini antarmuka pada sistem operasi yang menggunakan tampilan grafis. Jadi dia menggunakan tampilan grafis. Jadi sistem operasi ini dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input ya. Dia bisa menggunakan beberapa macam alat input. Seperti apa alat input? Yaitu seperti mouse, keyboard, touchscreen ya. Jadi itu ya. Dan lain-lain. Jadi kita bisa menggunakan mouse, bisa menggunakan keyboard, bisa menggunakan touchscreen. Jadi itu perbedaannya ya sama CLI. Nah, tampilan pada sistem operasi berbasis GUI ini terdapat jendela, menu, tombol, dan icon yang didesain. Jadi ya, terdapat jendela, menu, tombol, icon. Jadi itu semua yang sudah didesain semenarik mungkin supaya pengguna lebih mudah. Jadi supaya pengguna lebih mudah dan nyaman dalam berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi tersebut. Nah, dalam penerapannya, sistem operasi berbasis GUI ini lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pengguna, ya, lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pengguna umum atau komputer desktop atau klien. Nah, contohnya sistem operasi berbasis GUI ini adalah Windows, ya, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Jadi itu yang sering kita jumpai ya. Nah, contohnya yang pertama seperti Windows, Macintosh, Ubuntu, Red Hat, dan Android. Jadi itu contoh dari sistem operasi berbasis grafik atau Graphical User Interface. Ya. Ada beberapa kelebihan ya untuk GUI ini, yaitu memiliki desain yang menarik dan tidak membosankan, serta tidak perlu mengingat baris perintah. Jadi ya, dia menarik, tidak membosankan, tidak memerlukan baris perintah ya, tidak perlu menghafal baris perintah yang ada seperti pada CLI. Jadi kita tidak usah menghafal baris perintah. Nah, kekurangannya, jadi kekurangan GUI sendiri, jadi dia GUI ini membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih besar dan memiliki performa yang lebih berat. Jadi dia harus memiliki spesifikasi hardware yang besar.
Semakin besar spesifikasinya, maka semakin bagus, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan apa yang sudah Bapak jelaskan, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem operasi berbasis CLI dan GUI ini merupakan tampilan antarmuka yang digunakan sesuai kebutuhan. Jadi dia digunakan sesuai kebutuhan para penggunanya. Jadi apa ya, kalian butuhnya yang bagaimana? Butuhnya yang ringan-ringan saja atau yang menarik, seperti itu. Nah, lanjut. Jadi sebelum melakukan instalasi, kita harus pahami metode dan jenis-jenis perangkat sistem operasi jaringan. Nah, sebelum melakukan instalasi itu, jadi perlu dipahami ya terlebih dahulu mengenai metode dan jenis-jenis perangkat yang akan kita gunakan dalam proses instalasi tersebut. Nah, sistem operasi ini diinstal ke dalam bagian tertentu ya, pada penyimpanan ya, media penyimpanan atau hard disk yang bisa dikenal dengan istilah partisi disk. Jadi biasa kita kenal itu dengan istilah partisi disk. Nah, dalam hal ini sejumlah metode dapat digunakan untuk menginstal sistem operasi. Nah, penentuan metode itu ya, jadi penentuan metodenya didasarkan pada kondisi hardware. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi hardware. Nah, persyaratan sistem operasinya sendiri, jadi kita perhatikan kondisi hardware-nya, terus persyaratan sistem operasinya sendiri, dan kebutuhan usernya. Jadi itu harus kita perhatikan sebelum melakukan instalasi sistem operasi jaringan. Nah, pilihan-pilihan jenis instalasi sistem operasi jaringan adalah instalasi baru, multiboot, upgrade, dan virtualisasi. Jadi itu ya pilihan-pilihannya, pilihan-pilihan untuk menginstalasi sistem operasi jaringan. Jadi ada instalasi baru, ada multiboot, ada upgrade, dan virtualisasi. Nah, hal mendasar berikutnya yang perlu dipahami sebelum memutuskan untuk melakukan instalasi sistem operasi adalah mengetahui terlebih dahulu kebutuhan minimum hardware yang diperlukan. Nah, agar komputer dapat berjalan secara optimal. Jadi kita harus ketahui dulu kebutuhan minimum hardware yang kita butuhkan ya, agar komputer dapat berjalan secara optimal. Jika spesifikasi hardware-nya kurang memenuhi syarat, dapat berdampak pada kurang optimalnya sistem operasi jaringan tersebut bekerja. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, jadi tidak akan optimal sistem operasinya berjalan ya. Nah, guna mengetahui spesifikasi hardware, jadi ya guna mengetahui spesifikasi hardware komputer, dapat dilihat pada manual book. Jadi dapat dilihat pada manual book ataupun melihat spesifikasi hardware pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Jadi bisa melihat dari manual book dan pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Nah, sistem BIOS akan melakukan cek hardware dan menampilkannya di layar monitor. Jadi kita cek melalui BIOS ya. Beberapa spesifikasi hardware yang perlu kalian tahu ya, yang harus kalian tahu tentang spesifikasi hardware ini atau perangkat keras. Jadi yang pertama yaitu RAM ya, Random Access Memory. Jadi memori penyimpanan sementara ini, jadi RAM ya, biasa disebut dengan memori penyimpanan sementara untuk menjalankan sistem operasi dan program aplikasi. Jadi itu ya, RAM ya, untuk menjalankan sistem operasi dan program aplikasi. Jadi biasa disebut RAM atau penyimpanan sementara. Jadi ini RAM ini memiliki beberapa teknologi ya. Jadi beberapa teknologi diantaranya seperti Edo, RAM, SDRAM, SDRAM 66, SDRAM, SDRAM ya, DRAM 100, SDRAM lebih banyak ya. Jadi ada DDR3, DDR4. Jadi itu teknologi RAM ya saat ini ya. Jadi itu ya perlu diketahui bahwa kita harus perhatikan RAM-nya, yaitu memori penyimpanan sementaranya. Nah, yang kedua yaitu hard disk. Jadi hard disk ya. Jadi media hard disk ini memegang peranan yang penting dalam instalasi sistem operasi. Jadi perangkat jenis ini termasuk komponen utama dalam penyimpanan data secara permanen. Jadi hard disk ini berperan sebagai penyimpanan data secara permanen. Nah, hard disk ini memiliki beberapa tipe.
Tipenya seperti apa? Yaitu seperti IDE, ATA, SATA, dan SCSI ya, dengan berbagai ukuran hard disk. Di antaranya seperti 320 ya, 320 GB ya, 320 GB, 500 GB, 1 tera, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu yang perlu diperhatikan yaitu CPU atau prosesor ya. Jadi ini merupakan inti dari sebuah mesin komputer. Jadi perhatikan prosesornya ya. Karena ini merupakan inti dari mesin komputer. Nah, saat ini terdapat banyak ya pengembangan prosesor dengan spesifikasi yang berbeda. Ada Intel Core 3, Intel Core 5 ya, banyak ya. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, yang terakhir yaitu yang perlu diperhatikan yaitu mainboard. Nah, mainboard ya harus diperhatikan. Jadi mainboard ini sebuah komputer sebuah komputer ini memiliki jenis dan tipe yang beragam. Jadi untuk setiap komputer pasti memiliki jenis dan tipe mainboard yang beragam. Nah, jenis dan tipe mainboard tergantung teknologi prosesor yang digunakan, yaitu ditunjukkan dengan chipset ya, yang digunakan. Jadi seperti itu ya untuk mainboard ini sendiri. Jadi perlu diperhatikan apa saja yang perlu diperhatikan, seperti RAM, hard disk, prosesor, dan mainboard. Jadi itu tadi ya 4 spesifikasi hardware pada komputer ya yang harus kita perhatikan sebelum melakukan instalasi sistem operasi jaringan. Nah, adapun jenis-jenis perangkat keras lagi nih ya, hardware untuk jaringan ya yang dibutuhkan untuk jaringan. Jadi tadi untuk yang keempat itu khusus untuk komputernya, sekarang untuk jaringannya. Jadi apa saja itu seperti modem ya. Jadi modem ini merupakan salah satu media yang banyak dipakai untuk menghubungkan komputer atau laptop ya dengan internet. Modem digunakan oleh jaringan agar bisa terhubung dengan internet. Jadi modem yang dimaksud di sini bukan modem yang kebanyakan orang pakai yang menggunakan SIM card. Jadi bukan seperti itu ya modem yang dimaksud di sini. Jadi dia berbeda. Nah, selanjutnya yaitu Network Internet Card atau disingkat menjadi NIC ya, Network Internet Card. Jadi NIC ini atau kartu jaringan ini berupa kepingan ya. Jadi dia bentuknya berupa kepingan. Nah, komponen yang bisa dibongkar pasang. Jadi dia bisa dibongkar pasang pada slot PCIe atau slot PCIe. Jadi seperti itu ya. Jadi dia bisa dibongkar pasang. Nah, yang terdapat jadi dia bisa dibongkar pasang dan letaknya itu di mana? Di board komputer ya, di board komputer atau PC ya, CPU. Ada dia bagian belakangnya, bisa dibongkar pasang, bisa kita pasang, bisa kita lepas. Nah, pada NIC ini terdapat port khusus ya, untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Nah, konektornya yang digunakan yaitu biasa konektor RJ45 dan juga bisa juga biasa ada dilengkapi dengan komponen wireless. Biasanya seperti itu ya. Biasanya konektornya RJ45. Kalau RJ45 otomatis menggunakan kabel UTP. Nah, biasa juga dilengkapi dengan komponen wireless ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu hub. Yang perlu lagi diperhatikan yaitu hub untuk sebelum instalasi jaringan ya. Nah, hub ini merupakan perangkat keras jaringan yang digunakan agar setiap komputer dapat saling terhubung satu sama lain dalam satu jaringan. Nah, hub ini memiliki banyak port ya, misalkan RJ45 dengan jumlah minimal 4 port ya, 4, 8, dan banyak ya. Nah, yang keempat yaitu kabel UTP. Nah, kabel UTP ini digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Nah, dia menggunakan RJ45 konektornya ya, RJ45.
kabel ini dia memiliki 8 warna di dalamnya. Jadi memiliki 8 warna di dalamnya. Warnanya apa saja? Seperti putih orange ya, putih hijau, putih biru, putih coklat, dan coklat. Jadi itu ya 8 warnanya. Ada warna putih hijau ya, putih orange ya, ini terus orange, selanjutnya putih hijau, putih biru, putih coklat, dan coklat. 8 warna. Jadi seperti itu ya untuk kabel UTP. Nah, setelah kabel UTP, selanjutnya ada konektor RJ45. Jadi konektor RJ45 ini merupakan jack yang memiliki 4 pin di dalamnya yang berfungsi untuk menghubungkan kabel ya, jadi menghubungkan kabel RJ45. Jadi ada jack ya di dalamnya untuk atau pin 4 pin ya, dia memiliki 4 pin di dalamnya berfungsi untuk menghubungkan kabel RJ45. Nah, itu dia yang kelima. Yang keenam ya, bridge. Kita perlu bridge. Jadi bridge ini digunakan untuk menghubungkan antara jaringan. Jadi dia digunakan untuk menghubungkan antara jaringan yang memiliki protokol sejenis maupun pada jaringan yang memiliki media fisik berbeda. Nah, misalkan kita menghubungkan jaringan fiber optik dengan jaringan koaksial. Seperti itu. Itu bridge. Nah, yang selanjutnya yaitu cluster control unit dan switch. Nah, pada dasarnya cluster control unit ini membangun hubungan antara terminal yang dikendalikannya dengan peralatan dan jaringan. Nah, misalnya beberapa terminal berbagi satu printer atau mengakses beberapa komputer melalui jaringan yang berbeda. Nah, adapun switch sebagai pengembangan dari konsep bridge. Ya, switch ini sebagai pengembangan dari konsep bridge. Yang terakhir yaitu ada front end processor. Yang terakhir yaitu front end processor. Nah, ini berfungsi sebagai unit input dari host dengan mengumpulkan informasi yang masuk dan menyimpan data bagi host. Jadi dia berfungsi sebagai unit input dari host dengan mengumpulkan informasi yang masuk dan menyiapkan data bagi host. Nah, selain itu front end processor ini juga berfungsi sebagai unit output dari host. Jadi berfungsi sebagai unit output dari host dengan menerima pesan-pesan untuk transmisi ya. Jadi dengan menerima pesan-pesan untuk transmisi ke terminal. Nah, kecepatan transmisi antara front end processor dengan host akan relatif lambat karena apabila bit ditransmisikan secara serial. Jadi ya, akan lambat karena apabila bit ditransmisikan secara serial. Nah, adapun kecepatan transmisi front end processor dengan host dapat berlangsung secara cepat apabila bit ditransmisikan secara paralel. Dia akan lambat ya apabila bit ditransmisikan sebagai serial dan akan cepat apabila bit ditransmisikan secara paralel. Jadi ya. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu spesifikasi perangkat lunak atau software. Jadi yang kedua yaitu software yang harus diperhatikan. Nah, perkembangan hardware komputer yang cepat diiringi juga dengan perkembangan software. Nah, jadi beberapa software yang dibutuhkan untuk jaringan komputer adalah yang pertama yaitu dan pastinya ada sistem operasi atau OS ya, operating system. Jadi sistem operasi ini identik dengan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan perangkat keras. Jadi perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan perangkat keras atau hardware dalam sebuah sistem komputer. Jadi yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu remote server. Remote server ini salah satu aplikasi yang cukup populer dan banyak digunakan oleh sistem operasi Linux Debian.
Jadi banyak digunakan sistem operasi Linux Debian. Contohnya adalah aplikasi SSH Server. Nah, yang ketiga yaitu NTP Server. Jadi software yang ketiga yaitu NTP Server. Nah, NTP Server ini yaitu Network Time Protocol atau sering disingkat sebagai NTP ya. Jadi berfungsi sebagai server. Jadi dia berfungsi agar server bisa melakukan share. Jadi dia berfungsi agar server bisa melakukan share waktu dengan komputer klien. Nah, NTP ini harus diaktifkan di mesin server agar setiap klien bisa terintegrasi dengan waktu mesin server. Jadi itu ya NTP server. Yang keempat yaitu software yang perlu diperhatikan yaitu Samba server. Nah, supaya Linux OS ini bisa melakukan sharing data dan file dengan Windows ya. Karena Linux dan Windows itu berbeda sistem operasi ya. Jadi maka diperlukan adanya aplikasi Samba server. Nah, aplikasi ini berjalan di sistem operasi Linux. Dengan adanya aplikasi Samba server ini, maka Windows OS akan langsung, jadi Windows OS ini akan langsung bisa terhubung dengan server yang dimaksud. Nah, hal ini karena dalam Windows OS sendiri memiliki sistem data block SMB. Jadi karena dalam Windows ini memiliki sistem data block SMB yang arsitekturnya sama dengan Samba server. Nah, software yang kelima yang perlu diperhatikan yaitu DHCP server. Nah, dengan aktifnya fitur DHCP server ini dapat memberikan IP address secara otomatis. Jadi DHCP server ini memberikan IP address secara otomatis ya untuk setiap komputer klien yang terhubung, sehingga mengurangi tugas administrator. Ya, jadi mempermudah tugas administrator jaringan. Jadi administrator jaringan ini cukup dengan melakukan pengaturan otomatis sehingga tidak perlu mengkonfigurasi IP address klien. Jadi setiap terhubung ke jaringan, jadi setiap klien terhubung ke jaringan untuk mengakses server, maka dia akan otomatis mendapatkan IP address. Nah, yang keenam yaitu DNS server atau Domain Name Server, yang disingkat menjadi DNS. Nah, DNS ini akan menjalankan IP address ke nama domain atau sebaliknya dengan tujuan agar mudah dikenali oleh user. Dan yang terakhir yaitu web server. Jadi web server ini identik dengan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola halaman situs melalui web browser. Jadi identik dengan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah halaman situs melalui web browser. Jadi server dapat berfungsi menerima permintaan dari komputer klien melalui halaman situs. Jadi itu ya software yang perlu diperhatikan sebelum melakukan instalasi sistem operasi jaringan. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat Bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui jalur pribadi atau WhatsApp group, atau bisa juga dengan mengetikkan di kolom komentar ya, bisa mengetikkan di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.